Beberapa orang tua berpendapat bahwa memberikan pujian bagi anak itu adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga anak akan memiliki harga diri yang cukup. Tetapi sebagian orang tua juga berpikir atau berpendapat bahwa kalau pujian itu sering diberikan, maka anak tidak akan mampu untuk mengembangkan dirinya karena dia sudah merasa puas atau merasa cukup dengan apa yang dia capai. Terus bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah kita harus memberikan pujian bagi anak? Atau kita tidak perlu memberikan pujian bagi anak? Atau pujian seperti apa yang tepat yang bisa kita berikan kepada anak yang itu mampu mengungkapkan cinta kita kepada anak, yang mampu menjadi kata-kata dukungan bagi anak, yang mampu menjadi kata-kata motivasi bagi anak. Untuk itu pada video kali ini saya akan merangkum 3 hal penting tentang bagaimana memberikan pujian yang tepat kepada anak yang saya rangkum dari buku The 5 Love Language of Children, 5 bahasa kasih untuk anak yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Yang pertama, pujian itu kita berikan kepada anak atas sesuatu yang dapat dikendalikan oleh anak. Jadi begini, umumnya orang tua itu antara pemberian pujian dengan ungkapan kasih sayang itu dijadikan satu kesatuan. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang berbeda. Ungkapan cinta dan kasih sayang itu kepada satu kesatuan anak secara menyeluruh. Karena dia anak kita. Kita satu paket diri anak itu kita sayangi, kita cintai. Itu adalah ungkapan yang utuh. Tetapi untuk pujian, kita itu hanya memberikan pujian atas sesuatu yang dilakukan oleh anak atau atas sesuatu yang dapat dikendalikan oleh anak. Sebagai contoh, kita memuji prestasinya, kita memuji perilakunya, kita memuji nilainya, kita memuji tangkapannya. Sisiranmu bagus, nak. Nada bicaramu sekarang lebih halus. Kamu sekarang lebih hebat menggambarnya. Jadi sesuatu yang dikendalikan oleh anak. Bukan memuji sesuatu yang tidak dikendalikan oleh anak. Contoh, kamu tampan, nak. Kamu cantik, nak. Kamu tinggi, nak. Nah, ini memang bagus. Tetapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Kita tidak boleh terlalu sering menggunakannya. Karena apa? Sesuatu yang kita puji tadi tidak dapat dikendalikan anak. Jadi kita memberikan pujian kepada anak atas sesuatu yang dilakukan oleh anak atau atas sesuatu yang dapat dikendalikan oleh anak. Memang kita boleh memuji ketampanan anak, kecantikan anak, tetapi hal-hal tersebut harus bijak kita lakukan dan tidak boleh terlalu sering kita lakukan. Yang kedua, pujian harusnya diberikan kepada anak ketika anak memang layak untuk mendapatkan pujian tersebut dan itu memang dirasakan baik untuk anak. Sebagai contoh, ketika anak-anak menggambar dan ternyata menggambarnya itu memang dia tidak lebih baik dari temannya. Maka kita tidak boleh memberikan pujian, gambaranmu memang bagus, nak. Itu lebih baik kok dari teman kamu. Yang pertama ini nggak bagus karena membandingkan dirinya dengan diri anak. Dan yang kedua, kita mengungkapkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dan meskipun kita mengungkapkan tidak sebenarnya dengan meyakinkan ke dalam diri anak, anak itu tahu di dalam perasaannya itu hanya untuk membuatnya nyaman. Maka ini akan ditangkap sebagai sinyal kebohongan bagi diri anak. Maka saat kita memberikan pujian kepada anak, kita harus memberikan pujian itu dengan tepat. Kalau memang gambarnya anak ini biasa-biasa saja, ya kita sampaikan. Gambaran kamu memang saat ini biasa-biasa saja, nak. Tetapi ketika kamu mau belajar, pasti kamu bisa menggambar lebih bagus. Jadi setelah kita mengatakan ini memang masih biasa di saat ini, kita memberikan kata pendukung, bukan kata pujian. Tetapi memang kita boleh memuji anak ini. Asalkan memujinya kita tahu bahwa gambar anak ini memang lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi kita membandingkannya diri anak sendiri. Kita membandingkan diri anak sendiri antara gambar yang kemarin dengan yang sekarang. Jadi memang kita tidak membohongi anak. Memang kita sebagai orang tua tentu ingin memuji anak. Tetapi ingat, pujian itu harus kita berikan dengan cara yang tepat. Jangan memuji anak ketika memang itu tidak layak diberikan kepada anak. Ketika kita ingin memberikan pujian kepada anak, maka bandingkan hasil yang dia dapatkan sekarang dengan hasil sebelumnya. Jika memang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka pujilah anak. Tetapi jika memang hari ini ternyata lebih jelek dari hari kemarin, maka kita sampaikan saja, gambaran kamu sepertinya lebih bagus yang kemarin. Sepertinya kamu perlu belajar lebih giat.
Kamu perlu berlatih lebih giat. Ketika kamu mau belajar dan berlatih, tentu akan lebih bagus daripada yang hari ini. Jadi meskipun kita tidak memuji anak, tetapi kita tidak memberikan kata-kata yang melemahkan diri anak. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam memberikan pujian kepada anak. Pujian kepada anak itu memang bagus, tetapi jika terlalu sering kita berikan, apalagi kepada hal-hal yang tidak mampu dikendalikan anak, maka pujian itu tidak akan mempunyai makna yang besar. Pujian itu tidak akan memiliki makna yang positif dalam diri anak. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam memberikan pujian kepada anak. Pujian yang terlalu sering diberikan dan asal-asalan. Ingat, pujian yang asal-asalan ya. Ketika pujiannya mendasar, tidak apa-apa. Tetapi ketika pujian itu terlalu sering dan asal-asalan diberikan kepada anak, maka ini akan beresiko dalam diri anak. Anak akan merasa dia memang layak untuk mendapatkan pujian. Sehingga suatu saat, jika dalam situasi yang sama atau hampir mirip dan anak tidak mendapatkan pujian, maka anak akan merasa bahwa dirinya ada yang tidak beres. Sehingga anak cenderung akan cemas. Ini seperti ketika anak mengikuti lomba, mengikuti beberapa perlombaan, dan kemudian setiap ikut lomba menang terus ini. Atau ketika dia sekolah, dia selalu mendapat grade yang paling atas di sekolahnya. Maka ketika suatu saat dia berlomba dan tidak mendapat juara, dan kemudian dia di sekolah tidak mendapatkan grade yang tinggi, yang seperti biasa dia dapatkan, maka yang muncul anak akan merasa tidak berharga, anak akan merasa cemas, anak akan merasa ada yang tidak beres di dalam dirinya. Ini kita harus hati-hati. Bagaimana saat kondisi seperti ini kita mampu memberikan kata-kata dukungan, memberikan kata-kata bimbingan bagi anak. Jika tidak, maka kecemasan ini akan menghancurkan harga diri anak.